Tabi pun, salam olahraga. Jaya. Perkenalkan, nama saya Andreas Cahyo Setiaji, NPM 1953051003, Program Studi Pendidikan Jasmani, Jurusan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Pertama-tama, yang terhormat penguji utama Dr. Andes Surisman, MPD, yang terhormat Ketua Penguji Dr. Andes Herman Tarigan, MPD, dan yang terhormat Sekretaris Penguji Bapak Dr. Chandra Kurniawan, SPD MOR, dan teman-teman Angkatan Penjas 19. Di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil saya dengan judul Latihan Pendekatan Shadow terhadap Kelincahan Kaki dalam Permainan Bulu Tangkis pada siswa SMA Xaverius Bandar Lampung. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Menurut Tony Grace tahun 2007, bulu tangkis merupakan olahraga permainan yang cepat dan membutuhkan reaksi yang baik dan tingkat kebugarannya yang tinggi. Selain itu, menurut PBSI tahun 1997, untuk dapat bermain bulu tangkis dengan baik, maka dituntut untuk banyak latihan, mempelajari, dan memahami unsur-unsur fisik, teknik, taktik, maupun mental. Pemain harus menguasai teknik-teknik dasar seperti lob, drop shot, smash, netting, dan service, serta mengembangkan taktik bertahan dan menyerang, atau kombinasi keduanya. Kondisi fisik yang dibutuhkan dalam permainan ini antara lain daya tahan, kecepatan, kekuatan, fleksibilitas, dan koordinasi. Selain itu, kelincahan juga merupakan faktor penting dalam permainan bulu tangkis. Untuk meningkatkan kelincahan, pelatih dapat menggunakan berbagai metode, salah satunya metode latihan shadow. Latihan gerakan shadow pada permainan bulu tangkis bertujuan untuk meningkatkan kelincahan. Gerakan shadow adalah gerakan yang sangat penting dalam permainan bulu tangkis yang bertujuan untuk menjangkau dan memukul shuttlecock dengan sempurna yang berada di lapangan permainan sendiri. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan di SMA Xaverius Bandar Lampung, model latihan untuk meningkatkan kelincahan gerak dalam bermain bulu tangkis hanya menggunakan jenis lari sprint yang dikombinasikan dengan lari mundur. Sedangkan jenis latihan model 6 pos, model angka 8, model variasi abjad, model variasi abjad M, naik turun tangga, cone drill, line drill, letter segitiga, dan reaction cock jarang dilatih. Sehingga untuk meningkatkan kelincahan gerak dalam bermain bulu tangkis kurang variatif. Dari pengamatan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul Latihan Pendekatan Shadow terhadap Kelincahan Kaki dalam Permainan Bulu Tangkis pada Siswa SMA Xaverius Bandar Lampung. Yang berikutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, model latihan 6 pos, model angka 8, model variasi abjad V, model variasi abjad M, naik turun tangga, cone drill, line drill, letter segitiga, dan reaction cock jarang dilatih. Yang kedua, latihan untuk meningkatkan kelincahan kaki kurang variatif. Dan yang ketiga, kurang lincah pada gerakan kaki. Yang selanjutnya, batasan masalah. Permasalahan dalam penelitian ini hanya membahas latihan pendekatan shadow terhadap kelincahan kaki dalam permainan bulu tangkis pada siswa SMA Xaverius Bandar Lampung. Yang berikutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh latihan pendekatan shadow terhadap kelincahan kaki dalam permainan bulu tangkis pada siswa SMA Xaverius Bandar Lampung. Yang berikutnya ada tujuan penelitian. Untuk mengetahui pengaruh latihan pendekatan shadow terhadap kelincahan kaki dalam permainan bulu tangkis pada siswa SMA Xaverius Bandar Lampung.
Yang berikutnya manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan sikap kedisiplinan yang sangat berhubungan dengan dunia pendidikan dan olahraga, khususnya di cabang olahraga bulu tangkis. Yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat praktis bagi peneliti atau mahasiswa sebagai bahan evaluasi kinerja untuk calon pendidik atau pelatih dalam kegiatan proses belajar mengajar atau melatih olahraga bulu tangkis. Dan hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan yang berguna bagi sekolah maupun peneliti. Manfaat praktis bagi sekolah. Pada siswa SMA Xaverius Bandar Lampung, penelitian ini dapat memberikan sumbangsi dan manfaat baik yang dapat dijadikan bahan masukan dalam penerapan bentuk-bentuk latihan yang efektif dan efisien, serta penciptaan efektivitas pada cabang olahraga bulu tangkis. Yang berikutnya ada ruang lingkup penelitian. Yang pertama ada tempat penelitian. Penelitian kali ini mengambil tempat di lapangan bulu tangkis SMA Xaverius Bandar Lampung. Dengan objek penelitiannya, latihan pendekatan shadow terhadap kelincahan kaki. Dan subjek penelitiannya terdiri dari 30 siswa ekstrakurikuler bulu tangkis SMA Xaverius Bandar Lampung. Yang berikutnya ada penjelasan judul. Yang pertama ada pengaruh. Pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari sesuatu benda atau orang, dan juga gejala dalam yang dapat memberikan perubahan yang dapat membentuk kepercayaan atau perubahan, menurut Surahmat 2012. Yang berikutnya latihan pendekatan shadow. Latihan shadow atau bayangan adalah melakukan gerakan seperti sungguhan, yang berarti atlet melakukan gerakan seperti sedang bermain bulu tangkis, bergerak ke depan kanan, kiri, belakang, seperti mengejar shuttlecock dan melakukan pukulan, baik menggunakan raket maupun tanpa raket, dengan teknik yang diinstruksikan oleh pelatih, menurut Kusuma 2018. Kelincahan. Menurut Puriana 2016, kelincahan merupakan kondisi fisik yang penting harus dimiliki oleh semua atlet olahraga, karena dengan memiliki kelincahan yang baik, maka para atlet akan dapat bergerak dengan baik saat menghindar ataupun untuk menyerang dan mengubah arah langkah secara tepat dan cepat dengan tubuh tetap seimbang. Bab 2. Kajian pustaka. Yang pertama ada pendidikan olahraga. Menurut Dini Rosdiani 2015, pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan melalui penyediaan pengalaman belajar kepada siswa berupa aktivitas jasmani, bermain, dan berolahraga yang direncanakan secara sistematik guna merangsang pertumbuhan dan perkembangan fisik, keterampilan motorik, keterampilan berpikir, emosional, sosial, dan moral. Yang kedua, pengertian olahraga. Menurut Smith, olahraga memperoleh nilai-nilai sentralnya dari bermain. Ini dapat pula diinterpretasikan bahwa sekurang-kurangnya olahraga memiliki semangat dan jiwa bermain. Yang ketiga, tahap pemanduan dan pembinaan bakat. Pemanduan dan pembinaan bakat atlet usia dini dalam lingkup perencanaan untuk mencapai prestasi puncak memerlukan latihan jangka panjang kurang lebih berkisar 8 sampai 10 tahun secara bertahap, berkelanjutan, meningkat, dan berkesinambungan. Yang berikutnya ada hakikat belajar, belajar gerak. Menurut Tarigan 2019, belajar yang diwujudkan melalui respon-respon muskular diekspresikan dalam gerak tubuh. Lalu ada ranah gerak. Gerakan tubuh manusia dapat diklasifikasikan menjadi 6 kategori, yaitu gerak refleks, gerak dasar fundamental, kemampuan perseptual, kemampuan fisik, keterampilan gerak, dan komunikasi non-diskursif. Gerak refleks adalah respon gerak atau aksi yang terjadi tanpa kemauan sadar yang ditimbulkan oleh suatu stimulus. Gerak dasar fundamental adalah gerakan-gerakan dasar yang berkembang dengan pertumbuhan tubuh dan tingkat kematangan pada anak-anak. Kemampuan perseptual adalah kemampuan untuk menginterpretasikan stimulus yang ditangkap oleh organ indera.
Yang keempat, kemampuan fisik adalah kemampuan untuk memfungsikan sistem organ tubuh dalam melaksanakan aktivitas gerak tubuh. Daya tahan, kekuatan, daya ledak, kelincahan, kecepatan, kelentukan, koordinasi, keseimbangan, ketepatan, dan kecepatan reaksi. Yang kelima ada keterampilan gerak, adalah gerakan mengikuti pola atau bentuk tertentu, memerlukan koordinasi kontrol sebagian atau seluruh tubuh yang dapat dilakukan untuk melalui proses pembelajaran. Yang keenam, komunikasi non-diskursif adalah komunikasi yang dilakukan melalui perilaku gerak tubuh. Yang selanjutnya ada latihan. Latihan adalah salah satu faktor yang sangat menentukan dalam pencapaian prestasi. Menurut Budiman Dansin, 2019 mengatakan, training atau latihan ialah kegiatan sport yang dilakukan secara teratur dalam jangka periode yang panjang. Beban latihan yang ditingkatkan dalam progresif dan individual yang mengarahkan terhadap sifat yang bermanfaat dan psikologis manusia untuk mencapai tujuan yang telah dibuat sedemikian rupa. Yang berikutnya ada prinsip latihan. Prinsip latihan adalah landasan konseptual yang menjadi acuan untuk merancang, melaksanakan, serta mengendalikan suatu proses berlatih. Yang selanjutnya ada latihan shadow. Latihan shadow adalah melakukan gerakan seperti sungguhan, yang berarti atlet melakukan gerakan seperti yang sedang bermain bulu tangkis dan bergerak ke segala arah. Yang selanjutnya ada kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan seseorang dalam merubah arah dan posisi tubuhnya dengan cepat tanpa kehilangan keseimbangan tubuh. Yang selanjutnya ada bulu tangkis. Bulu tangkis adalah olahraga yang harus berpikir cepat selama pertandingan dan membuat gerakan yang diperlukan teknik yang penting untuk dapat memukul bola ke target atau sasaran. Yang berikutnya ekstrakurikuler. Menurut Lestari dan Sukanti tahun 2016, kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan siswa sekolah atau universitas di luar jam belajar kurikulum standar. Yang selanjutnya ada teknik permainan bulu tangkis. Penguasaan teknik, di mana proses gerak dalam melakukannya merupakan fundamen, yaitu terdiri dari gerakan yang bersifat sederhana dan mudah dilakukan. Yang selanjutnya ada penelitian yang relevan. Yang pertama ada dari Triwisnu Saputra dan Endang Sepdianus tahun 2019 dengan judul Pengaruh Latihan Shadow Terhadap Peningkatan Kelincahan Atlet Bulu Tangkis PB 50 Kota. Dan yang kedua ada dari Denny Rahman Marpaung dan Franz Failmanihuruk tahun 2021 dengan judul Pengaruh Latihan Shadow Terhadap Peningkatan Kelincahan dan Keseimbangan Bermain Bulu Tangkis. Yang selanjutnya ada kerangka berpikir. Latihan pendekatan shadow diharapkan mampu meningkatkan kelincahan kaki dalam permainan bulu tangkis siswa SMA Xaverius Bandar Lampung. Latihan shadow juga adalah latihan bayangan yang melakukan gerakan seperti sungguhan, yang berarti atlet melakukan gerakan seperti sedang bermain bulu tangkis. Untuk meningkatkan kelincahan, maka diperlukan latihan tertentu, di antaranya model latihan 6 pos, model angka 8, model variasi abjad V, model variasi abjad M, naik turun tangga, cone drill, line drill, letter segitiga, dan reaction cop. Yang berikutnya hipotesis. H1, terdapat pengaruh yang signifikan dari latihan pendekatan shadow terhadap peningkatan kelincahan kaki dalam permainan bulu tangkis pada siswa SMA Xaverius Bandar Lampung. H2, terdapat perbedaan yang signifikan dalam peningkatan kelincahan kaki pada kelompok eksperimen yang diberi perlakuan berupa latihan shadow dengan kelompok kontrol yang tidak diberikan latihan shadow. Bab 3, metodologi penelitian. Metode penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui apakah ada perubahan atau tidak pada suatu kondisi atau variabel yang dikontrol secara ketat tersebut. Untuk itu, peneliti membutuhkan perlakuan atau treatment.
Variabel penelitian. Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian menurut M.E. Winarno 2013. Dalam penelitian ini variabelnya adalah 1. Variabel bebas atau X, yaitu latihan pendekatan shadow. 2. Variabel terikat atau Y, yaitu kelincahan kaki. Jenis penelitian. Peneliti menggunakan jenis penelitian eksperimen dengan one group pretest post-test design. Dalam desain ini, sampel diberikan terlebih dahulu pretest atau tes awal, kemudian diberikan treatment, dan di akhir pembelajaran, sampel diberikan post-test atau tes akhir. Desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pretest post-test design. Desain pretest ini dilakukan sebelum diberi perlakuan. Dengan demikian, hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan hasil sebelum diberi perlakuan. Yang pertama, kita memiliki populasi. Dari populasi itu kemudian diambil sampel sejumlah 30 orang. Kemudian dilakukan pretest dengan hexagon obstacle test. Setelah itu dibagi ke dalam dua kelompok di ordinal pairing. Yang pertama ada kelompok eksperimen dan yang kedua ada kelompok kontrol. Pada kelompok eksperimen akan diberikan treatment selama 16 kali pertemuan dan kelompok kontrol tidak diberikan treatment. Setelah itu dilakukan post-test atau tes akhir dengan hexagon obstacle test. Populasi dan sampel. Populasi. Menurut M.E. Winarno 2013, populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Jadi, populasi berhubungan dengan data, bukan manusianya. Dari pengertian tersebut, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMA Xaverius Bandar Lampung yang berjumlah 30 orang. Sampel. M.E. Winarno 2013 mengatakan, sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi pusat perhatian penelitian kita dalam ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Sampel yang representatif adalah sampel yang benar-benar mencerminkan populasi. Penelitian ini merupakan penelitian populasi, dan sampel penelitian ini adalah siswa SMA Xaverius Bandar Lampung yang berjumlah 30 orang dengan ketentuan 15 orang kelompok kontrol dan 15 orang kelompok eksperimen. Yang berikutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Jika data yang diperoleh tidak akurat atau valid, maka keputusan yang diambil pun akan tidak tepat, menurut M.E. Winarno 2013. Untuk melihat kelincahan kaki, maka pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan hexagon obstacle test. Teknik pengumpulan data. Data yang perlu dikumpulkan dalam penelitian ini, yaitu data pretest sebelum sampel diberikan perlakuan atau treatment latihan pendekatan shadow, dan data post-test setelah sampel diberikan perlakuan atau treatment latihan pendekatan shadow. Teknik analisis data. Data yang dinilai adalah variabel bebas, model latihan shadow X, serta variabel terikat, yaitu kelincahan kaki, Y, dengan rumus uji T. Untuk melakukan uji T ada persyaratan antara lain uji normalitas dan uji homogenitas sebagai berikut. Uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah distribusi yang terjadi normal atau tidak. Sedangkan uji homogenitas adalah untuk memperoleh informasi apakah kedua kelompok sampel memiliki varian yang homogen atau tidak. Uji hipotesis. Analisis dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dilakukan, yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Hasil pretest dan post-test kelompok eksperimen dapat kita lihat pada tabel di bawah berikut dengan jumlah sampel sama-sama 15 untuk pretest dan post-test.
Lalu untuk SUM 226,5 di pretest, sedangkan posttest 207. Untuk rata pada pretest 15,1, sedangkan posttest 13,8. Untuk standar deviasinya, untuk pretest 2,25, sedangkan posttest 1,94. Sedangkan untuk kategori sangat baik, saat pretest tidak ada yang mendapatkan sangat baik, dan saat posttest ada 2 sampel. Untuk di atas rata-rata, saat pretest terdapat 3 sampel, dan saat posttest terdapat 4 sampel. Untuk hasil rata-rata, pada pretest terdapat 6 sampel, dan posttest terdapat 5 sampel. Di bawah rata-rata, untuk pretest ada 4 sampel, dan posttest juga ada 4 sampel. Untuk kategori buruk, pretest mendapat 2 sampel, sedangkan posttest tidak ada yang mendapatkan buruk. Hasil pretest dan posttest kelompok kontrol dapat kita lihat pada tabel di bawah. Untuk jumlah sampel sama-sama 15 dengan SUM pretest 222 dan posttest 232. Rata 14,8 untuk pretest dan posttest 15,4. Standar deviasinya 2,23 untuk pretest dan 1,76 untuk posttest. Untuk kategori sangat baik, dalam kelompok kontrol ini saat pretest dan posttest tidak ada yang mendapatkan sangat baik. Untuk di atas rata-rata, pretest terdapat 3 sampel, sedangkan posttest terdapat 1 sampel. Untuk rata-rata, pada pretest mendapat 5 sampel dan posttest terdapat 7 sampel. Untuk di bawah rata-rata, pretest dan posttest sama-sama mendapat 5 sampel, dan buruk untuk pretest dan posttest juga mendapatkan 2 sampel. Diagram batang hasil pretest dan posttest kelompok eksperimen. Diagram di atas dapat dilihat bahwa rata-rata hasil pretest kelompok hexagon obstacle test pada kelompok eksperimen yaitu 15,1 dengan standar deviasinya 2,25. Sedangkan rata-rata hasil posttest hasil hexagon obstacle test pada kelompok eksperimen yaitu 13,8 dengan standar deviasinya 1,94. Diagram batang hasil pretest dan posttest kelompok kontrol dapat kita lihat pada diagram di bawah tersebut bahwa hasil pretest hasil hexagon obstacle test pada kelompok kontrol yaitu 14,8 dengan standar deviasinya 2,23. Sedangkan rata-rata hasil posttest hasil hexagon obstacle test pada kelompok kontrol yaitu 15,4 dengan standar deviasinya 1,76. Diagram batang pengkategorian hasil pretest dan posttest kelompok eksperimen. Dari diagram batang di samping, berdasarkan norma tes hexagon obstacle test dapat disimpulkan bahwa dengan jumlah sampel 15, didapatkan hasil pretest 3 siswa sebanyak 20% berada pada kategori di atas rata-rata, 6 siswa 40% berada pada kategori rata-rata, 4 siswa 26,67% berada pada kategori di bawah rata-rata, dan 2 siswa 13,33% berada pada kategori buruk, dan tidak ada siswa yang berada pada kategori sangat baik. Sedangkan pada saat posttest terdapat 2 siswa 13,33% berada pada kategori sangat baik, 4 siswa 26,67% berada pada kategori di atas rata-rata, 5 siswa 33,33% berada pada kategori rata-rata, dan 4 siswa 26,67% berada pada kategori di bawah rata-rata, dan tidak ada siswa yang berada pada kategori buruk. Diagram batang pengkategorian hasil pretest dan posttest kelompok kontrol. Dapat kita lihat pada diagram batang di samping, berdasarkan norma tes hexagon obstacle test dapat disimpulkan bahwa dengan jumlah sampel 15, didapatkan hasil pretest 3 siswa 20% berada pada kategori di atas rata-rata, 5 siswa 33,33% berada pada kategori rata-rata,
5 siswa 33,33% berada pada kategori di bawah rata-rata, dan 2 siswa 13,33% berada pada kategori buruk. Dan tidak ada siswa yang berada pada kategori sangat baik. Sedangkan pada post-test terdapat 1 siswa 6,67% berada pada kategori di atas rata-rata, 7 siswa 46,67% berada pada kategori rata-rata, 5 siswa 33,33% berada pada kategori di bawah rata-rata, dan 2 siswa 13,33% berada pada kategori buruk. Uji normalitas. Dari tabel di samping diketahui data variabel pretest kelompok eksperimen menunjukkan L hitung lebih kecil daripada L tabel. 0,015 lebih kecil daripada 0,242. Dan data variabel post-test kelompok eksperimen menunjukkan nilai L hitung lebih kecil daripada L tabel. 0,107 lebih kecil daripada 0,249. Dan data variabel pretest kelompok kontrol menunjukkan nilai L hitung lebih kecil daripada L tabel. 0,178 lebih kecil daripada 0,285. Dan data variabel post-test kelompok kontrol menunjukkan nilai L hitung lebih kecil daripada L tabel. 0,059 lebih kecil daripada 0,242. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh data variabel berdistribusi normal. Uji homogenitas. Dari tabel di samping dapat diketahui data variabel pretest kelompok eksperimen dan pretest kelompok kontrol menunjukkan nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel. 1,017 lebih kecil daripada 2,483, dan data variabel post-test kelompok eksperimen dan post-test kelompok kontrol menunjukkan nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel. 1,209 lebih kecil daripada 2,483. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh data variabel berasal dari varian yang sama atau homogen. Uji hipotesis. Yang pertama ada uji pengaruh pretest dan posttest kelompok eksperimen. Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa nilai T hitung sama dengan 7,665 lebih besar daripada T tabel 2,144. Taraf signifikan alfa 5%, derajat kebebasan DK sama dengan N-1 sama dengan 15 min 1 sama dengan 14, yang berarti ada pengaruh yang signifikan data hasil pretest dan posttest kelompok eksperimen. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa latihan pendekatan shadow berpengaruh terhadap kelincahan kaki dalam permainan bulu tangkis pada siswa SMA Xaverius Bandar Lampung. Yang berikutnya ada uji perbedaan post-test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa T hitung sama dengan 3,011 lebih besar daripada T tabel 2,144. Taraf signifikan alfa 5 derajat, 5%, derajat kebebasan DK sama dengan N-1 sama dengan 15, min 1 sama dengan 14. Hal ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara data hasil post-test kelompok eksperimen dan post-test kelompok kontrol. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa ada perbedaan antara kelompok eksperimen yang diberikan latihan pendekatan shadow dengan kelompok kontrol yang tidak diberikan latihan pendekatan shadow. Pembahasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh latihan pendekatan shadow berpengaruh terhadap kelincahan kaki dalam permainan bulu tangkis pada siswa SMA Xaverius Bandar Lampung. Ahirah Mutiarani 2017 mengatakan bahwa gerakan-gerakan lincah pemain bulu tangkis tersebut perlu dilatih dengan metode yang benar dan sesuai agar dapat meningkatkan kelincahan permainan bulu tangkis dengan baik. Hasil deskripsi data setelah menerapkan latihan pendekatan shadow untuk meningkatkan kelincahan dalam permainan bulu tangkis diperoleh hipotesis awal yang menyatakan bahwa ada pengaruh latihan pendekatan shadow terhadap kelincahan kaki dalam permainan bulu tangkis pada siswa SMA Xaverius Bandar Lampung dapat diterima karena perhitungan diketahui T hitung kelompok eksperimen lebih besar daripada T tabel.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan latihan pendekatan shadow untuk meningkatkan kelincahan dalam permainan bulu tangkis pada siswa SMA Xaverius Bandar Lampung memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan rata-rata waktu kelincahan pada kelompok eksperimen yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok kontrol. Rata-rata waktu kelincahan kelompok eksperimen berkurang dari 15,1 detik menjadi 13,8 detik. Sedangkan kelompok kontrol meningkat dari 14,8 detik menjadi 15,46 detik. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Triwisnu Saputra dan Endang Sepdianus pada tahun 2019 yang menunjukkan bahwa latihan shadow juga meningkatkan kelincahan atlet bulu tangkis PB 50 kota. Peningkatan rata-rata waktu kelincahan pada penelitian tersebut adalah 1,26 detik. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. 1. Ada pengaruh yang signifikan latihan pendekatan shadow terhadap kelincahan kaki dalam permainan bulu tangkis pada siswa SMA Xaverius Bandar Lampung dengan nilai T hitung sama dengan 7,665 lebih besar daripada T tabel 2,144. Yang kedua, terdapat perbedaan yang signifikan dalam peningkatan kelincahan kaki pada kelompok eksperimen yang diberi perlakuan, berupa latihan shadow dengan kelompok kontrol yang tidak diberikan latihan shadow, dengan nilai T hitung sama dengan 3,011 lebih besar daripada T tabel sama dengan 2,144. Terdapat perbedaan yang signifikan dalam peningkatan kelincahan kaki pada kelompok eksperimen yang diberi perlakuan berupa latihan shadow dengan kelompok kontrol yang tidak diberikan latihan shadow. Saran yang pertama bagi guru penjas. Diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai gambaran model latihan dengan pendekatan latihan shadow untuk meningkatkan kelincahan kaki dalam permainan bulu tangkis. Yang kedua bagi siswa. Diharapkan agar siswa selalu berupaya meningkatkan motivasi dan keterampilan dalam permainan bulu tangkis, khususnya dalam meningkatkan kelincahan kaki. Bagi para peneliti lain, khususnya bagi mahasiswa pendidikan jasmani dan ilmu pendidikan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi gambaran, informasi, dan masukan. Namun akan lebih baik lagi jika sumber referensi yang akurat dengan penelitian ini diperbanyak serta penelitian ini lebih dikembangkan lagi. Lampiran. Berikut lampiran program latihan yang saya laksanakan selama 16 kali pertemuan. Yang selanjutnya ada dokumentasi penelitian. Dokumentasi penelitian yang saya lakukan di SMA Xaverius Bandar Lampung. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.